Halo semua, balik lagi di channel Boknim. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan perpustakaan burung hantu, tempat di mana Sanji, Robin, dan Chopper sedang berada saat ini. Setelah Robin membaca lebih banyak bagian dari buku Harley, dia pun bilang bahwa isi buku tersebut sangat menarik tapi juga rumit. Buku itu tidak bisa hanya sekadar dibaca begitu saja, melainkan harus ditafsirkan dan dipahami dengan baik. Robin tahu sulit untuk membaca dan memahami keseluruhan isi dari buku Harley dalam waktu yang singkat, maka dia memutuskan untuk menyalin buku itu dalam ukuran buku biasa agar dia bisa membawa dan juga membacanya lagi. Chopper pun bilang itu ide yang bagus. Memang lebih baik jika buku itu disalin terlebih dahulu agar bisa dibaca pelan-pelan oleh Robin, sehingga semua isinya dapat dipahami dengan benar. Chopper meletakkan buku itu di tempatnya dan bilang pada Robin bahwa buku Harley berisi banyak informasi penting tentang kebenaran dunia, tapi tidak semua kebenaran terdapat dalam buku itu. Robin pun dapat mengerti itu karena dia tahu banyak kebenaran lain harus dicari dari sumber-sumber yang berbeda. Sebab untuk mengetahui keseluruhan kebenaran, baik itu sejarah maupun potensi masa depan, merupakan hal yang tidak mudah. Chopper menanggapinya dengan bilang, sejauh ini orang-orang yang mengetahui seluruh kebenaran dunia hanya Roger dan para krunya saja. Mereka bahkan sudah pernah menemukan One Piece yang sangat misterius itu. Kemudian, karena telah menyinggung soal bajak laut Roger, Chopper pun memberitahu Robin bahwa ada salah satu kru bajak laut Roger yang tinggal di Pulau Elbaf. Robin pun bertanya siapa orang itu, dan Chopper menjawab namanya adalah Skopper Gaban. Robin terkejut mendengar hal itu karena dia tahu bahwa Skopper Gaban merupakan salah satu kru terkuat dan sangat terkenal di kelompok bajak laut Roger pada masa lalu. Ada begitu banyak berita besar tentang orang itu. Chopper menceritakan bahwa Gaban memilih Elbaf sebagai tempat tinggal sudah sejak lama. Dia punya rumah, pasangan, dan seorang anak di negeri para raksasa ini. Dia bahkan membawa kapal Oro Jackson untuk disimpan di Pulau Elbaf. Sampai sekarang, kapal tersebut masih ada di sana dan terjaga dengan baik. Berhubung Elbaf merupakan negeri yang tertutup, maka informasi ini tidak sembarangan tersebar ke dunia luar, sehingga wajar saja banyak yang tidak tahu bahwa kapal Oro Jackson ada di Pulau Elbaf. Chopper pun menambahkan bahwa di atas kapal itu juga ada sesuatu yang sangat menarik. Robin bertanya apa yang Chopper maksud, lalu dia menjelaskan bahwa ada sesuatu yang dapat membawa kembali makhluk legendaris ke masa sekarang ini. Ketika Chopper membicarakan hal tersebut, cerita memperlihatkan kapal Oro Jackson di suatu tempat di Pulau Elbaf. Di atas kapal itu ada sebuah telur besar yang sudah pernah kita lihat beberapa kali dalam kilas balik bajak laut Roger. Belum jelas itu telur apa, tapi dari perkataan Chopper, sepertinya itu adalah telur makhluk legendaris seperti naga atau semacamnya. Masih ada berbagai misteri dan tanda tanya besar tentang telur itu, seperti kapan atau dengan cara apa dia akan menetas, serta di mana sebenarnya bajak laut Roger menemukan telur itu pada masa lalu. Makhluk tersebut adalah salah satu makhluk yang ada dalam mural di Pulau Elbaf, yang berarti hewan legendaris di dalam telur itu akan berperan besar dalam perang besar pada masa depan nanti. Kemudian cerita beralih ke Kastil Aurus memperlihatkan ruang harta rahasia, tempat di mana Luffy, Zoro, Nami, dan Sukiyaki berada saat ini. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, mereka sudah menemukan kunci Loki berkat tuntunan dari Skopper Gaban. Namun Gaban tidak membiarkan Luffy mengambilnya begitu saja. Sang legenda itu menantang Luffy untuk mencoba merebut kunci itu darinya. Jika Luffy mau mengambil kunci tersebut dan membebaskan Loki yang sedang ditahan, maka Luffy harus berusaha mengambilnya secara paksa dari Skopper Gaban. Luffy pun telah memakai berbagai teknik baik dalam mode normal hingga mode Gear 5, tapi semuanya tetap tidak berhasil. Gaban terlalu tangguh untuk dihadapi dengan semua teknik itu, sehingga kunci tersebut tak bisa direbut oleh Luffy. Maka Luffy pun memutuskan untuk memasuki mode Gear 5. Gaban senang Luffy memakai kemampuan tersebut karena tujuannya meminta Luffy merebut kunci memang untuk memancing agar si topi jerami itu berubah menjadi wujud Nika. Setelah memasuki mode Gear 5, akhirnya pertarungan perebutan kunci menjadi semakin sengit. Sementara pertarungan itu berlangsung, Zoro, Nami, dan Rod menonton dengan serius. Rod bilang, jadi seperti inilah pertarungan dari seorang Yonko dari era baru melawan seorang bintang legendaris dengan bounty di atas 4 miliar. Dengan begitu dapat diketahui bahwa bounty Skopper Gaban lebih dari 4 miliar berry, tapi berapa nominal tepatnya belum diketahui. Bounty dengan nilai seperti itu dapat disejajarkan dengan bounty para Yonko era lama. Tentu hal tersebut sangat pantas untuknya karena Skopper Gaban merupakan orang nomor 3 dalam bajak laut Roger dulu. Ada banyak sekali hal besar yang pernah dia lakukan, sehingga Gaban dianggap sangat berbahaya di mata pemerintah dunia dan angkatan laut. Sepertinya bounty Rayleigh sebagai orang nomor 2 dalam bajak laut Roger sedikit lebih tinggi di atas Skopper Gaban. Kembali
ke pertarungan Gaban melawan Luffy. Di sana dia memuji kekuatan Gear 5 dari si topi jerami itu. Dia mengaku kerepotan untuk bertarung sambil melindungi kunci. Gaban juga bilang bahwa wajar saja Luffy mampu mengalahkan Kaido dengan mode tersebut karena kekuatan Dewa Matahari Nika memang sangat luar biasa. Luffy pun menanggapi dengan berkata, lagi-lagi orang mengaitkannya dengan dewa itu. Luffy menegaskan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Dewa Matahari yang mereka maksud. Namun Gaban tersenyum dan bilang Luffy belum tahu saja identitas asli dari kekuatan yang Luffy miliki. Gaban juga berkata akan menjelaskannya kepada Luffy nanti, tapi untuk sekarang fokus dulu dalam pertarungan ini. Jadi tak lama lagi Luffy akan segera mendapatkan penjelasan tentang kekuatan apa yang sebenarnya dia miliki. Sangat menarik untuk melihat apa saja dampaknya bagi Luffy saat memahami bahwa kekuatan Dewa Matahari Nika ada dalam dirinya. Luffy tentu akan semakin memahami dan menguasai sepenuhnya kekuatan Dewa Matahari itu. Cerita kemudian berpindah ke markas besar Angkatan Laut memperlihatkan Akainu yang mendapat laporan dari Vice Admiral Kurouma. Dia melaporkan bahwa para intel mendapatkan informasi tentang pergerakan aneh dari orang-orang tertentu yang diduga sebagai mantan kru bajak laut Roger. Sebagian dari mereka ada di dunia baru dan sebagian lain ada di Paradise. Salah satu pergerakan yang paling mencolok adalah pergerakan dari Rayleigh. Semuanya sedang bergerak entah kemana. Akainu pun bertanya-tanya mengapa para orang tua itu bergerak kembali setelah sekian lama. Usai mendapatkan laporan tersebut, dia menghubungi Sengoku memakai Denden Mushi. Akainu menceritakan soal laporan itu dan dia bertanya apakah Sengoku sebagai orang yang berasal dari generasi lama tahu sesuatu tentang hal ini. Sengoku pun bilang dia hanya punya beberapa dugaan saja. Kemungkinan pertama, pergerakan mereka dipicu oleh siaran Vegapunk yang membahas tentang kebenaran dunia. Kemungkinan kedua, pergerakan mereka ada hubungannya dengan Luffy yang datang ke Elbaf. Akainu pun tak mengerti soal kemungkinan kedua. Dia meminta penjelasan lebih lanjut. Sengoku lalu memberi penjelasan yang cukup jelas dan memiliki dasar yang cukup kuat. Pertama, dia yakin bahwa Luffy di mata para kru bajak laut Roger adalah sosok yang istimewa sebab topi jerami yang Luffy pakai saat ini dulunya adalah milik Roger. Maka, para kru Roger mungkin melihat adanya kemiripan antara Luffy dengan kapten mereka. Kedua, Luffy juga berhubungan dengan Rayleigh. Rayleigh pernah menemaninya saat membunyikan lonceng Ox 2 tahun lalu. Berdasarkan informasi yang ada, dia juga melindungi Luffy saat di Pulau Sabuadi. Ketiga, ada rumor yang mengatakan bahwa Skopper Gaban berada di Pulau Elbaf juga. Maka, Gaban mungkin sudah lama menantikan kedatangan Luffy di tempat tersebut. Dengan semua hal itu, rasanya wajar bila para kru bajak laut Roger yang lain juga ikut bergerak untuk menemui Luffy dengan tujuan tertentu. Jadi, jika kabar pergerakan mereka benar adanya, Sengoku menduga semua orang itu akan menuju ke Pulau Elbaf. Setelah berkomunikasi dengan Sengoku, Akainu pun berbicara dengan Kizaru yang sedang berada di ruangan itu. Akainu bilang Elbaf sepertinya akan menjadi pemicu untuk hal yang sangat besar. Sebelumnya, Akainu pernah mengabaikan Wano Kuni, padahal dia tahu negeri itu berpotensi memicu hal besar kala itu. Akainu bilang Wano Kuni tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia dan Angkatan Laut pun sedang sangat sibuk sehingga tak perlu ikut campur masalah yang terjadi di sana. Hasilnya, ada berbagai peristiwa yang membawa dampak signifikan terhadap dunia dari tempat tersebut. Nah, sekarang Akainu tidak melakukan kesalahan yang sama. Dia tidak akan mengabaikan Elbaf seperti yang dia lakukan terhadap Wano Kuni. Kemudian cerita kembali ke Pulau Elbaf, diperlihatkan Shamrock dan Gunku telah tiba di dunia matahari. Keduanya mendekati kastil Aurus lagi, namun di sana mereka bisa merasakan adanya beberapa orang di dalam kastil tersebut dan ada 3 diantaranya yang terasa sangat kuat. 3 orang kuat yang mereka rasakan merujuk kepada Luffy, Skopper Gaban, dan juga Zoro. Aura keberadaan Zoro di sini sudah hampir menyamai Luffy dan Gaban, sehingga itu membuat Shamrock sangat tertarik. Kedua kesatria suci itu belum akan masuk ke dalam kastil Aurus, karena dari segi jumlah mereka masih belum sebanding. Shamrock dan Gunku masih berdua, sedangkan di dalam kastil ada 3 orang yang aura keberadaannya sangat kuat. Jadi Shamrock mulai memanggil 1 orang kesatria suci lagi untuk membantu mereka. Di sana dia pun menciptakan lingkaran sihir lagi, sama seperti saat Goro mensumon satu sama lain. Akhirnya lingkaran sihir dan petir hitam pun muncul di lokasi tersebut, hingga akhirnya muncul 1 orang kesatria suci yang lain. Kesatria suci yang datang ini adalah seorang laki-laki, dan dari penampilannya dia terlihat sangat kuat. Setelah kesatria suci yang lain itu muncul, Luffy, Zoro, dan juga Skopper Gaban bisa merasakan ada aura jahat yang lain di luar kastil. Mereka berpendapat bahwa sepertinya musuh dari luar telah
malah bertambah. Meski begitu, Luffy tetap fokus untuk tetap merebut kunci dari tangan Chopper Gaban, sehingga pertarungan antara Luffy Mode Gear 5 melawan Gaban masih terus berlanjut. Biar Zoro saja yang mengawasi bagian pintu masuk. Zoro memasang kuda-kuda dan siap dengan orang-orang yang akan masuk. Nah, itulah tadi berbagai hal menarik chapter 1140. Menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.